Halo pecinta film Marvel dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton video kami, like videonya, dan juga menulis komentar. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat untuk kami. Nah, melanjutkan recap serial MCU, kali ini kita akan membahas film Guardians of the Galaxy Volume 2, mengisahkan tentang kebahagiaan Star-Lord ketika bertemu dengan ayah kandungnya. Tapi, pertemuan dengan ayahnya ini memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan langsung saja kita simak bersama keseruan filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Mereka mengendarai mobil untuk pergi ke sebuah hutan. Di hutan itu, sang pria yang diketahui bernama Ego menunjukkan sebuah bunga yang aneh kepada kekasihnya. Dan pria itu menjelaskan bahwa bunga ini akan tumbuh di seluruh alam semesta. 34 tahun kemudian, di sebuah planet bernama The Sovereign, jagoan kita yaitu The Guardians of the Galaxy sedang melakukan sebuah misi. Mereka terlihat bekerja sama untuk melawan seekor monster yang mirip seperti gurita. Pertarungan mereka sangat sengit, namun di sisi lain terlihat bocah kayu laknat yang malah asik berjoget sendirian. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan monster itu dan mereka membawa baterai yang disebut dengan Enulex. Mereka kemudian pergi ke sebuah istana yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Aisha. Di sana, mereka menukarkan baterai Enulex dengan hadiah yang dipersiapkan, yaitu Nebula, yang merupakan adik tiri dari Gamora. Sebelum mereka pergi, Aisha mengatakan bahwa Quill memiliki ayah yang bukan makhluk sembarangan. Kemudian mereka pergi, namun Rocket malah mencuri beberapa baterai Enulex. Tanpa disangka, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Sovereign. Karena Aisha mengetahui mereka mencuri baterai Enulex, Sovereigns kemudian menyerang menggunakan pesawat tanpa awak yang dioperasikan dari planet Sovereign. Para Guardians terlihat sangat kesulitan menghadapi pasukan Aisha, bahkan pesawatnya sampai rusak. Sampai pada suatu ketika, ada seseorang yang membantu mereka. Orang misterius itu bisa menonaktifkan semua pesawat milik Aisha. Pesawat Guardians yang rusak tersebut kemudian jatuh ke sebuah hutan di planet bernama Berhard. Meski pesawat mereka hancur, mereka semua terlihat selamat, tetapi Quill dan Rocket malah saling menyalahkan. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat didatangi pesawat yang bentuknya sangat aneh. Dan dari pesawat itu, keluar seorang pria bernama Ego dan asistennya yang bernama Mantis. Di sini Ego kemudian mengatakan bahwa dia adalah ayah kandung dari Peter Quill. Scene berpindah ke sebuah planet bernama Contraxia. Di sana ada Yondu yang sedang menyapa teman lamanya bernama Stakar. Namun Stakar terlihat pergi meninggalkan Yondu begitu saja, dan hal ini membuat Yondu menjadi marah serta memecahkan gelas. Mereka kemudian berdebat dan Stakar kemudian mengatakan bahwa dia kecewa kepada Yondu yang melanggar kehormatan Revengers dengan menculik anak-anak. Anak yang dimaksud adalah Peter Quill. Setelah itu kemudian Stakar meninggalkan Yondu. Kemudian terlihat seorang kru Yondu yang bernama Taserface mengatakan bahwa Yondu terlihat lemah kepada kru yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Yondu didatangi oleh Aisha. Di sini Aisha menawarkan sebuah misi untuk menangkap Peter Quill. Kembali ke planet Berhard, Ego menceritakan bahwa di masa lalu dia menyuruh Yondu untuk menjemput Quill, tetapi malah menculiknya. Kebetulan Yondu juga melatih Quill dengan sangat keras
sehingga Quill membencinya. Dan akhirnya Yondu mengajak Quill untuk pulang. Keesokan paginya, Quill, Gamora, dan Drax ikut pergi dengan Ego, sementara Rocket memperbaiki pesawat dan menjaga Groot serta Nebula. Di dalam pesawat, terlihat Mantis yang membantu Ego untuk tidur dan mulai berbaur dengan para Guardians. Kembali ke planet Berhurt, ternyata Yondu dan pasukannya sudah siap mengepung pesawat Guardians. Namun tak semudah yang dibayangkan, Rocket berhasil membuat para Revengers menjadi kewalahan dengan jebakan-jebakan yang sudah dipersiapkannya. Namun pada suatu titik, Rocket akhirnya terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam pesawat, Nebula sendiri membujuk Groot supaya membuka ikatannya. Kemudian terjadi perdebatan antara Yondu dengan krunya. Taserface siap-siap melakukan kudeta, namun Nebula menembak Yondu terlebih dahulu. Baru kemudian dia menembak Rocket. Scene kemudian beralih ke Peter Quill dan kawan-kawan. Mereka telah sampai di planet Ego. Terlihat planet itu sangatlah indah. Kemudian Ego membawa tamunya masuk dan menjelaskan asal-usul bagaimana dia terbentuk dan berpetualang di seluruh alam semesta sampai akhirnya bertemu dengan Ibu Quill yang ada di bumi. Ego kemudian mengatakan bahwa dia sangat mencintai ibu dari Peter Quill. Namun Quill kemudian bertanya mengapa dia meninggalkan ibunya. Di sini Ego terlihat terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kembali ke pesawat Revenger. Taserface sekarang menjadi pemimpin dan dia membunuh semua kru yang masih mendukung Yondu. Kemudian Nebula datang dan menawarkan diri untuk mencari Quill dan yang lain dengan imbalan 10%. Nebula pun kemudian dibekali dengan sebuah pesawat. Di planet Ego, Quill dan ayahnya masih berdebat tentang ayahnya yang meninggalkan ibunya. Namun, Ego kemudian berhasil meyakinkan Quill dan Ego mulai melatih kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Quill. Terlihat di sana, Peter Quill langsung bisa beradaptasi dengan kekuatannya. Sementara itu, Rocket dan Yondu dimasukkan ke dalam satu sel penjara. Di sana Yondu kemudian bercerita tentang kejahatan dari ayah Quill dan alasan kenapa dia tidak mengantarkan Peter Quill ke ayahnya. Yondu pun memiliki ide untuk kabur dari pesawat itu, namun dia membutuhkan bantuan dari Groot. Groot sendiri sekarang sedang dibully oleh para kru Revengers. Setelah selesai, Groot dipanggil oleh Rocket dan dia meminta Groot untuk mengambil sirip Yondu yang ada di kamar kapten. Karena pikirannya masih bocah, Groot malah berulang kali membawa barang yang salah. Akhirnya Yondu mendapatkan kembali siripnya yang dibawa oleh Cracklin yang menyesali pengkhianatannya. Dengan sirip itu, Yondu bisa mengeluarkan jurus andalannya, yaitu siulan maut yang bisa mengendalikan panah Yaka miliknya. Terlihat Yondu dan Rocket sangat santai dan super easy menghabisi tim Revengers. Bahkan Groot yang imut itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Yondu pun kemudian meledakkan pesawat itu beserta dengan Taserface di dalamnya. Sebelumnya Taserface sudah memberikan koordinat dari Yondu. Kemudian mereka dengan cepat pergi menuju ke planet Ego untuk menyelamatkan Quill. Kemudian di planet Ego sendiri, Gamora merasa ada sesuatu yang aneh di planet ini dan dia terlihat adu mulut dengan Peter Quill. Akhirnya Gamora pun menyendiri di sebuah padang rumput. Sampai suatu ketika Nebula datang dengan pesawat dan menembaki Gamora sampai mereka masuk ke dalam sebuah gua. Terjadi pertarungan hebat di antara mereka sampai suatu ketika Gamora dan Nebula terlihat mulai sadar dan keduanya mulai berdamai. Ketika akan keluar dari gua, Gamora merasa kaget karena melihat di sana banyak sekali sisa tulang belulang dari berbagai macam spesies
di dunia ini. Di malam yang sama, Ego ingin menunjukkan sesuatu kepada Peter Quill. Sementara di tempat lain, Mantis memberitahukan sesuatu yang penting kepada Drax. Dan tak lama kemudian, Gamora datang mencekik Mantis dan dia bertanya mengenai tengkorak siapa yang ada di dalam gua. Di sini Rocket dan Yondu juga sudah berada di planet Ego. Dan ternyata semuanya terungkap di sini. Ego ternyata berencana melakukan ekspansinya ke alam semesta dengan mendatangi satu persatu planet dan menanam bunga khusus. Dia juga berkembang biak di setiap planet dan menghasilkan keturunan dari berbagai macam spesies. Ego sendiri membutuhkan peranakan yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya untuk mendukung ekspansi tersebut. Dan sekarang barulah diketahui bahwa Peter Quill adalah spesies yang paling cocok. Bisa dibilang satu-satunya yang paling cocok. Ego juga mengatakan bahwa keberadaannya harus dirahasiakan dan oleh karena itu dia menanamkan tumor di dalam otak ibu Quill. Quill seketika langsung marah dan menembaki Ego. Namun Ego melakukan ekspansinya dengan paksa. Ketika ekspansinya dimulai, para Guardians yang lain kemudian datang. Rocket dan Yondu kemudian menabrakkan pesawatnya dan menghentikan ekspansi tersebut. Para Guardians kemudian bersiap berangkat dengan pesawatnya dan Peter Quill membawa mereka masuk ke dalam tanah. Di luar planet, di tempat Cracklin sedang berjaga, pesawat Sovereign yang dihubungi T-Surface tadi mulai berdatangan dan langsung menuju ke planet Ego. Mereka akhirnya sampai ke inti planet Ego dan mulai menembaki inti planet tersebut. Namun mereka diganggu oleh pesawat Sovereign yang menyerang mereka. Akhirnya mereka mencari cara lain, yaitu dengan meledakkan inti planet tersebut dari dalam. Ego pun kemudian mendatangi tempat itu dan Mantis berusaha menidurkannya. Bom harus diledakkan di dalam inti planet dan tempatnya hanya bisa dijangkau oleh Groot. Di sini terlihat Rocket yang hampir putus asa ketika dia mengajari Groot bagaimana cara meledakkan bomnya. Guardians akhirnya terdesak dan dikepung pesawat Sovereign. Sampai pada akhirnya Nebula mengorbankan spare part yang ada di tubuhnya untuk menambah tenaga laser dari dalam pesawat. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan semua pesawat Sovereign dan terlihat scene di mana para Guardians dan anggota barunya. Mantis kemudian terhantam oleh sebuah puing pesawat sampai dia pingsan. Mantis, look out! Hal ini membuat Ego terbangun dari tidurnya. Karena bom yang dibawa Groot akan meledak, para Guardians kemudian bersiap untuk melarikan diri. Yondu kemudian memerintahkan Cracklin untuk menjemput, namun Ego menghalangi para Guardians dan memisahkan mereka. Ego kemudian datang dengan sosok aslinya dan mulai membuat semua teman-teman Quill dalam keadaan yang tidak berdaya. Di sini, Ego juga kembali memaksa Quill untuk melanjutkan ekspansinya. Sebelum Yondu terkubur batu, Yondu sempat mengucapkan bahwa dia bertindak menggunakan hatinya. Perkataan itu membuat Quill mendapatkan ingatan di masa lalu. Kemudian Quill berhasil tersadar dan bisa lepas dari semua pengaruh Ego yang ada di dalam dirinya. Quill langsung menyerang Ego dan ekspansi itu menjadi terhenti lagi. Groot sendiri sudah sampai ke inti planet dan beruntungnya dia berhasil menyalakan bom tersebut. Di saat Quill bertarung dengan Ego, Rocket kemudian menjemput Yondu, namun Yondu menolak dan dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Quill. Saat bom hampir meledak, para Guardians ingin meninggalkan Quill dan Yondu karena tidak ingin ada korban yang lebih banyak lagi. Bom pun kemudian meledak dan membunuh Ego. Di sini Quill diselamatkan oleh Yondu dengan memberikan baju luar angkasa kepadanya dan membiarkan dirinya sendiri membeku akibat tidak adanya oksigen di luar angkasa. Yondu
sosok yang selama ini menjadi ayah bagi Quill harus mati di hadapan anak angkatnya sendiri. Di dalam pesawat mereka melakukan pemakaman kepada Yondu, sedangkan Nebula meninggalkan Guardians dan berencana membunuh Thanos dengan caranya sendiri. Terlihat Gamora yang memeluk Nebula sebelum pergi. Jenazah Yondu kemudian dilepas keluar angkasa. Cracklin kemudian memberikan semacam MP3 player bernama Zune yang disimpan oleh Yondu spesial untuk Quill. Dan Quill sendiri memberikan panah ajaib milik Yondu kepada Cracklin. Di saat Quill mendengarkan musik, terlihat banyak pesawat Revengers yang kemudian datang. Ternyata para Revengers memberikan penghormatan terakhir. Termasuk di sana ada Stakar dan seluruh teman lama dari Yondu yang masing-masing menjadi kapten. Momen haru dan berduka serta pemandangan kembang api yang indah itu kemudian dirusak oleh gombalan garing dari Drax untuk Mantis. On the inside. Kemudian, film ini ditutup dengan Cracklin yang mencoba siulan panah Yaka milik Yondu dan malah menusuk leher Drax. Dan berikut adalah 4 credit scene yang muncul di film ini. Credit scene yang pertama memperlihatkan setelah kematian Yondu, Stakar, dan teman lamanya akhirnya bersatu kembali. Credit scene yang kedua memperlihatkan Aisha yang terlihat sangat kusut. Dia kemudian mendatangi sebuah peti yang merupakan generasi terbaru dari The Sovereign yang disebut dengan Adam. Credit scene yang ketiga terlihat Quill yang memarahi Groot yang sudah remaja karena kebiasaan Groot yang terlihat berantakan serta acuh tak acuh. Dan kredit scene yang terakhir terlihat The Watcher yang meninggalkan astronot yang tadinya mereka interogasi. Oke semuanya, demikian adalah film Guardians of the Galaxy Volume 2. Semoga bisa menghibur kalian di masa pandemi yang membuat film MCU tidak dirilis tahun ini. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Marvel Indo undur diri, sampai jumpa di video lainnya.